Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Jamal Official Vlog. Kali ini saya akan bahas Aku Laku. Aku Laku Paylater, sanksi tegas nasabah yang gagal bayar. Bagaimana nih? Simak ya videonya. Jangan pernah takut oleh ancaman dan teror dari DC pinjaman online. Alhamdulillah teman-teman, bertemu kembali dengan channel ini yang tetap ada membersamai kalian semua dalam situasi gagal bayar di pinjaman online baik legal maupun ilegal. Kali ini saya akan bahas Aku Laku Paylater. Aku Laku Paylater, sanksi tegas nasabah yang gagal bayar. Seperti apa sanksi tegas yang diberlakukan? Simak videonya baik-baik sampai tuntas ya. Namun sebelum kita menyimak video lebih lanjut, ada baiknya kawan-kawan yang belum support channel ini silahkan dukung penuh kawan dengan cara gratis di subscribe channel Jamal Official Vlog. Lalu diaktifkan tombol merah loncengnya atau ditekan tombol merah loncengnya agar Anda mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan atas video-video terbaru yang saya upload setiap harinya. Dan bila mana video-video ini terbaik menurut kalian, membuat dan mengubah hidup kalian, silahkan kalian bantu share, sekali lagi dibantu ya, di share ke sosial media kalian. Insya Allah siapapun yang menerima video ini, hasil share Anda bagikan, lalu mereka berubah totalitas hijrah, tidak lagi mengenal pinjol dalam dunianya, dalam hidupnya. Insya Allah ini menjadi pahala jariah buat kalian semua. Simak videonya baik-baik, tonton sampai habis, jangan skip. Insya Allah tidak ada ilmu yang di skip. Ini sanksi tegasnya, lihat ya, videonya lihat. Saya tampilkan di video, saya tampilkan di layar, Anda baca, saya bacakan. Ini kiriman dari 0896 0261 7186. Tagihan Paylater Anda sudah masuk special cash atau bad debitur dan nama Anda sudah masuk ke kolek 1 di OJK. Tim audit akan memulai proses pencarian informasi data diri melalui media sosial yang nantinya akan dilakukan proses penagihan secara langsung. Sekecil apapun tagihan Anda, perlu diperhatikan untuk segala konsekuensi akan berimbas pada data-data Anda karena secara dasar hukum Anda telah setuju. Sifatnya mengikat. Mengabaikan pembayaran setuju proses konsekuensi sesuai dengan prosedur yang berlaku. Jika masih ingin bantu, saya tunggu dana masuk sebelum jam 13.00 waktu Indonesia Barat untuk proses cabut laporan. Terima kasih. Lalu ada lagi nih kiriman dari 0838 5755 4954. Agenda kunjungan tim kolektor lapangan perihal tunggakan tagihan Paylater. Nomor surat ya AL.sekian-sekian ya FC 2023. Tagihan Paylater Anda di aplikasi berupa data diri, kartu identitas, verifikasi wajah, dan akun Anda sedang dalam proses pemantauan dan pencarian data diri melalui sosial media yang saat ini sudah masuk special cash bad debitur dan nama Anda sudah berada di kolek 1 OJK. Segera lakukan pembayaran hari ini, jika tidak data Anda akan kami serahkan. Nah, seperti ini kawan. Jadi mereka selalu bilang bahwa kami akan menelusuri informasi data-data Anda melalui media sosial. Lalu fungsinya apa? Data yang sudah diberikan oleh nasabah pada saat pertama kali proses pengajuan. Jadi itu data di mana? Masih nyari-nyari data di medsos. Inilah saya bilang banci. Banci, kenapa nggak datang ke nasabah, ke rumahnya? Rumahnya ada, nggak digotong rumahnya masih ada. Rumahnya nggak tenggelam, rumahnya nggak bergeser, rumahnya nggak terbang, masih ada rumahnya di rumah kok. Di rumah sesuai dengan alamat yang tertera pada saat pengajuan. Ngomongnya udah ke bad cash lah, ngomongnya segala kolek 1 lah. Nasabah udah nggak peduli dengan kolek 1, kolek 10, mau kolak juga nggak peduli. Yang mereka pikirkan sekarang adalah perut mereka, bagaimana caranya untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga mereka, anak istri mereka, itu yang diperlukan. Ya nggak peduli itu kolek-kolek ya, bodo amat ya, apalagi bad cash lah, cash bad lah, semuanya ya. Spring bed kali. Ya, sekarang nasabah sudah pinter, nggak bisa lagi diteror seperti itu ya, bahwa akan dilakukan pencarian melalui medsos. Melalui medsos ngapain dicari melalui medsos? Ya udah jelas KTP ada, terus data-data yang diperlukan saat verifikasi ada, verifikasi muka semuanya ada. Apa lagi yang dibutuhkan? Anda tinggal datang ke rumah nasabah sesuai dengan alamat pada saat proses pengajuan, datang baik-baik, tanyakan di sana. Justru dengan hal seperti ini
mengancam-ngancam seperti ini, nasabah nggak akan bayar ya. Ini kesalahan terfatal yang dimiliki oleh DC pinjaman online. Kesalahan terfatal paling fatal yang dimiliki oleh SDM dari pinjaman online dan sejenisnya. Mereka mempekerjakan karyawan bagian penagihan seperti ini. Justru ini merupakan malapetaka dan musibah. Makanya kenapa TWP 90-nya naik di atas 5%, tingkat prestasi atau gagal bayar di atas 90 harinya itu mencapai 5% lebih, karena mereka mempekerjakan orang-orang bodoh seperti ini. Mereka mempekerjakan tenaga-tenaga penagihan seperti ini yang paling bodoh dan tolol seperti ini. Harusnya mereka bisa ya mempekerjakan orang-orang yang memang terlatih di bidang penagihan dengan cara-cara yang lebih efektif, dengan cara-cara yang lebih humanis, dengan cara-cara yang menarik simpati orang yang ditagih. Orang yang ditagih itu punya psikologis yang berbeda, tidak bisa disamaratakan. Sekarang mereka menyamaratakan semuanya, menebarkan ketakutan, menebarkan cara-cara penagihan yang di luar SOP dengan cara bahwa kami akan lacak media sosial Anda, kami akan lacak semua data-data Anda yang ada di medsos. Nggak bisa seperti itu disamaratakan. Nasabah yang sudah mengerti, bahkan nasabah yang tidak punya rasa takut lagi, pasti mereka akan ngeledek habis desa-desa seperti ini dengan cara digagal bayar. Makanya jangan salahkan ya, ada 23 pinjaman online legal, terdaftar dan berizin OJK yang saat ini sedang dalam pemantauan. Karena mereka 23 pinjol ini TWP, tingkat prestasi, tingkat gagal bayar, tingkat tidak bayar dari nasabah di atas 90 harinya 5%. Bayangkan betapa mengerikan. Perusahaan besar berizin OJK legal, tapi TWP 90-nya melejit naik. Karena itu tadi, mempekerjakan DC yang tidak berkualitas, DC yang tidak memenuhi standar penagihan. Ya, nasabah dimanapun berada, saya ingatkan kalian ya, yang saat ini sedang gagal bayar, jangan pernah mundur satu langkah pun. Ketika Anda sudah diperlakukan dengan cara ancaman-ancaman pada saat penagihan, kita tekuk mereka, kita bungkam mereka dengan gagal bayar. Gagal bayar Anda akan membuahkan hasil. Buktinya, gagal bayar Anda kenapa membuahkan hasil? Itu tadi yang saya bicarakan, 23 pinjol legal terdaftar berizin OJK sekarang dalam pemantauan karena 5% tingkat gagal bayarnya di atas 5%. Sesuai dengan aturan POJK, mereka bisa ditutup kalau terus-menerus tidak dapat memperbaiki kinerjanya. Bayangkan, aksi gagal bayar serentak nasional itu bisa membungkam pinjol-pinjol, bahkan membubarkan sekaligus jadi tutup pinjolnya. Paham ya? Sebenarnya kekuatan itu ada di, power itu ada di tangan nasabah. Kekuatan itu semuanya ada di tangan debitur. Debitur melakukan aksi yang cukup frontal, nggak perlu dengan cara-cara Anda demo ke OJK, Anda demo ke AFI, bawa-bawa tulisan, demo OJK. Nggak perlu sebenarnya. Paling simpel itu ketika Anda gagal bayar, itu kolaps semuanya kok, berantakan semuanya. Paling mudah. Makanya kenapa saya bilang ya, DC-DC ini sebenarnya tidak punya otak dan tidak pakai akal. Mereka cara menagih seperti itu berarti kiamatlah bagi mereka. Ini pinjaman online. Pinjaman berbasis online tidak ada jaminan. Apa yang mau dieksekusi tidak ada. Jaminannya nol, tidak ada. Apapun tidak ada jaminan. Pinjaman online seketika saat itu berbasis teknologi informasi, ketika verifikasi semuanya sudah lengkap, verifikasi muka, verifikasi data, dan lain sebagainya, cairlah dana tersebut ke rekening nasabah. Tidak ada jaminan. Semuanya serba online. Jadi kalau mereka melakukan kesalahan fatal pada saat penagihan, melakukan tindakan sewenang-wenang, yang terjadi adalah nasabah membalasnya dengan cara gagal bayar. Nah, seperti itu kawan. Jadi kalau kalian mendapati hal seperti ini, ya, diancam bahwa Anda masuk ke special cash, Anda masuk ke bad debitur, Anda masuk ke kolek 1 di OJK, dan dibilang bahwa ini sudah sesuai dengan aturan perundangan, aturan hukum, dasar hukum, bahwa perikatan tersebut mengikat. Memang benar, perikatan itu mengikat bagi kedua belah pihak yang melakukan perjanjian tersebut. Jadi peraturan atau perikatan yang mereka buat antara debitur atau nasabah dengan kreditur alias pinjol, ketika sama-sama sudah mengikatkan diri, ya, itu menjadi undang-undang bagi kedua belah pihak yang harus dipatuhi. Tapi kedua belah pihak yang harus dipatuhi itu seperti apa dulu? Kalau Anda dengan cara-cara penagihan seperti ini melakukan tindakan intimidasi teror terhadap nasabah, ya nasabah juga akan mikir 2 kali untuk bayar kok. Ya, cara-cara penagihan yang tidak elok pun nasabah cuma gagal bayar lah yang bisa menyelesaikan semuanya. Paham ya? Nah, kalian mendapati hal seperti ini, tenang saja ya, nggak usah takut. Kalian sudah sepakat
tidak akan pernah lagi melakukan pinjaman online, tidak akan pernah lagi menggantungkan rezeki Anda kepada riba pinjaman online ataupun riba-riba lainnya, perbankan, pembiayaan dan sebagainya. Jadi Anda sudah tidak peduli ya, jangan pernah Anda terpikir kolek 1, kolek 2, bodoh amat. Mau masuk selik OJK silahkan, mau masuk blacklist BI checking monggo. Nggak usah takut. Apa yang Anda takutkan? Apa yang Anda takutkan dari gagal bayar? Saya tanya sekali lagi, apa yang Anda takutkan dari gagal bayar? Tadi barusan saya sebelum tag video ini, saya menerima japrian ke DM Instagram, IG. Pak bantu, Pak, tolong Pak, bantu. Pak bantu, saya Pak bantu. Bantu kenapa? Ya dibantu Pak, saya dikejar-kejar, ditelepon terus sama pihak dari penagih ilegal katanya kan. Ini 7 hari sudah dikejar-kejar. Lah, dikejar-kejar gimana? Lewat telepon kan mudah. Tinggal Anda tolak setiap telepon masuk, nggak usah diangkat, cuekin saja atau pasang aplikasi Truecaller, selesai kan? Kok bingung gitu ya? Saya pikir dikejar-kejar, dia dikejar-kejar gitu, dikejar-kejar sama DC, dikejar-kejar gitu di rumahnya. Nah dikejar-kejar lewat telepon, kenapa harus panik gitu? Nah itulah kepanikan Anda yang akan membunuh Anda. Kepanikan Anda lah yang akan menjerumuskan Anda makin dalam lagi terhadap rasa takut. Dikejar-kejar, saya pikir kejar-kejar apa? Coba diteleponin terus, gampang, paling mudah kan? Banyak kok yang lebih parah dari kalian, dihina, dicaci maki seperti ini, hanya baru dikejar-kejar seperti itu. Dan lalu bilang gitu kan, Pak tolong hapus data katanya, hapus data saya, bisa nggak hapus data saya? Ya, jadi saya kadang-kadang dibuat emosi dengan orang-orang seperti ini gitu kan. Hapus data. Padahal yang harus dihapus itu pikiran dia. Pikiran-pikiran yang menghantui dia itu dibuat oleh dia sendiri. Panik oleh dia sendiri loh gitu. Saya baru nemuin hal kayak gini ya. Paniknya luar biasa. Padahal banyak sekali, sehari 3 kali loh video-video penguatan mental. Kalau mau belajar banyak ya bisa. Tapi kalau nggak mau belajar, hanya mau instan aja ya. Dengan bilang bahwa bisa nggak hapus data saya? Hapus data. Ya sudahlah ya, semoga teman-teman bisa lebih paham lagi ya, menyimak seluruh video-video saya mengedukasi kalian semua yang saat ini sedang gagal bayar. Saya bukannya tidak mau membantu menjelaskan lebih detail lagi ya, padahal semuanya sudah jelas saya jelaskan di dalam bentuk video sehari 3 kali. Masa hal tersebut, hal ini ya nggak paham gitu, seperti itu kawan ya. Semuanya kembali ke pikiran Anda, bagaimana kalian memaintain pikiran Anda, bagaimana kalian menghilangkan rasa takut itu, ada semuanya di kalian, kuncinya ada di kalian, bukan di saya kuncinya. Saya hanya mengarahkan, tidak dilakukan sebar data, bagaimana caranya sudah saya jelaskan, sudah saya arahkan buat kalian, sudah saya kasih tahu triknya, meminimalisir. Itu yang terjadi, bukan tidak menyebar data. Itu sulit. Mereka mau menyebar data Anda sudah dipegang sama mereka ya, data Anda ya. Misalnya ini data ada di handphone. Mereka mau sebar kemana aja, terserah mereka kan. Apakah bisa dicegah? Ya nggak bisa, kecuali handphonenya yang ada di pihak pinjol, DC pinjol, itu Anda rampas, baru nggak bisa terjadi itu sebar data. Tapi meminimalisir itu mudah, gampang. Meminimalisir dengan cara tadi saya bilang, dari video kemarin juga sudah jelas. Kalau misalnya mau disebar data, Anda tinggal ngomong, bikin status WA, bikin status di media sosial, bahwa data Anda sedang digunakan oleh pihak yang tidak berkepentingan, dibajak, dan apabila ada yang menagih atas nama saya, segala hapus nomor teleponnya, diblokir nomor teleponnya, selesai kok. Kalau Anda panik seperti itu, ya gimana ceritanya Anda mau minta bantu ke teman-teman Anda sendiri sudah panik, udah nggak karuan. Paham ya? Jadi kepanikan itulah yang akan membunuh Anda. Sebenarnya kepanikan itu diciptakan oleh pikiran Anda sendiri. Diciptakan oleh Anda sendiri. Hanya pandai-pandailah bagaimana cara mengatasinya. Mengatasi kepanikan. Merespon setiap bentuk yang datang penagihan, baik itu via WhatsApp, SMS, ataupun telepon. Itulah yang paling utama, respon Anda. Kalau Anda responnya panik, ya akan panik seterusnya. Kalau Anda responnya tenang, slow, akan lebih baik ke depannya. Itu saja ya yang mau saya sampaikan. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Kalau kalian paham dan kalian mengerti, silahkan tulis dan ketik di kolom komentar, saya paham, saya mengerti, saya tidak takut. Tidak takut dengan segala macam bentuk teror yang terjadi saat ini, karena Anda sudah paham, sudah mengerti bahwa segala macam bentuk teror tersebut adalah untuk menyegerakan Anda bayar. Untuk menyegerakan seluruh debitur untuk bayar saat itu juga, seketika itu juga. Paham ya? Silahkan tulis dan ketik di kolom komentar. Saya paham, saya mengerti, saya tidak takut. Alhamdulillah kawan-kawan, ada di penghujung video seperti biasa saya kasih kesimpulan ya. Jadi ketika Anda mendapati warning dari akun laku pay later, dari pay letternya, bahwa Anda masuk bad case, masuk kolek 1, masuk status yang tidak bayar atau mengabaikan, jangan pernah takut, cuekin aja.
Itu adalah bentuk cara mereka menagih kok. Biarkan saja. Mereka mau ngomong apapun, mau collect satu, mau bad case, mau debitur bad atau lain sebagainya, biarkan saja. Itu istilah-istilah yang mereka buat untuk membuat situasi makin mencekam. Itu aja ya. Jadi tidak ada rasa takut buat kalian kan? Karena kalian mau masuk selik OJK sekalipun, mau collect satu sekalipun, Anda tidak ada rasa takut. Benar nggak? Ya udah, nggak usah takut. Ngapain takut ya? Itu adalah ancaman agar menyegerakan Anda bayar. Paham ya? Oke kawan-kawan, saya cuma titip pesan ke kalian, respon kalian yang positif ya. Respon tidak panik, respon jangan panik. Ketika Anda merespon segala bentuk penagihan via WhatsApp, via SMS, via telepon sekalipun, kalau Anda meresponnya dengan panik, maka panik ke depannya akan lebih parah lagi. Ketakutan akan tambah parah lagi. Tapi ketika Anda meresponnya dengan bentuk santai, slow, tidak panik, itu akan membuahkan hasil yang lebih baik ke depannya. Akan menata mental Anda lebih baik lagi. Akan menjaga mental Anda agar tidak down lagi. Seperti itu kawan. Banyak belajar dari video-video saya. Ada 3 kali sehari. Ada siang, sore, dan malam hari. Silahkan tonton ya. Mudah-mudahan video tersebut memberikan kekuatan mental buat kalian semua. Menumbuhkan semangat dan memotivasi untuk hidup lebih baik lagi ke depannya tanpa riba pinjol. Terima kasih. Saya pamit. Seperti biasa, saya doakan kalian yang saat ini sedang terbaring sakit, sedang sakit, mengalami sakit. Mudah-mudahan Allah sembuhkan kalian, Allah pulihkan kalian, Allah sembuhkan, dan pulih seperti sedia kala untuk kembali bisa berkumpul dengan keluarga, beraktivitas untuk mencari dan mengais rezeki menghidupi keluarga kalian semua. Untuk kalian yang saat ini sedang bermasalah dalam pekerjaannya, bahkan tidak mendapatkan pekerjaan, masih belum mendapat pekerjaan, masih menganggur, mudah-mudahan Allah pertemukan dengan pekerjaan yang terbaik, pekerjaan yang halal, pekerjaan yang Allah ridhoi. Untuk kalian semua yang saat ini rumah tangganya tidak baik-baik saja, di ujung perceraian, mudah-mudahan Allah rekatkan kembali dengan tali kasih-Nya, dan semoga Allah memberikan kekuatan buat kalian semua mengarungi bahtera rumah tangga menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Tetap stay strong, keep strong menghadapi segala macam badai yang saat ini terjadi. Anggap semua penagihan yang ada saat ini adalah sesuatu proses yang harus Anda lalui menuju kehidupan yang lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih yang sudah menonton dari awal pertengahan sampai akhir. Saya pamit undur. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravo.